Sayangnya mesti sudah nuruti kemauan rakyat. Lah kok maksa dibully itu loh. Gibran ini ya maksa diledek, diolok-olok. Lagi piye ta ini? Ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap berpuasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Harus kuat. Nah, ini saya mau membahas tentang situasi politik Indonesia lagi. Ya memang jadi pejabat di Indonesia ini ya harus kuat. Mentalnya harus kuat lah. Suara rakyat memang berisik setengah mati. Kritik selalu datang bertubi-tubi. Sayangnya, kadang yang disuarakan itu ya ada benernya, sesekali ya hanya bercandaan. Nah kebenaran, kita punya pemimpin baru, presiden dan wapres yang belum genap 5 bulan dilantik. Ini rakyat itu menyorot aktivitas Gibran ini, yang sering datang berusukan. Nemui warga termasuk di sekolahan-sekolahan, termasuk yang banjir kemarin itu. Penuh lumpur di sepatunya. Ya kita bahas aja nih pejabat ini, yang satu ini. Lah publik itu meminta agar sekali-sekali Gibran juga mampir ke kampus. Bukan hanya ke sekolahan, SD, ngapain itu ketemu anak-anak itu. Mengapa netizen plus 62 meminta itu? Ya harapannya ada dialog. Ada sharing, tukar pikiran. Kan dunia kampus beda itu. Apalagi yang kita tahu, orang nomor 2 itu lulusan luar negeri loh. Pengusaha juga itu. Selain itu pernah jadi wali kota. Dulu juga kader partai itu. Yang terus dipecat. Pasti punya pengetahuan yang memadai lah. Pengalamannya tentu bukan kaleng-kaleng, sehingga diajak tukar pikiran atau berbagai pengalaman, oh ada positifnya. Ya kita tahu ketika waktu debat Pilpres itu kan, wow, omongannya kan penuh dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Dengan gagah berani mengatakan, jangan takut Pak Prabowo, saya ada di sini. Ini kan menunjukkan dia harus berani juga untuk datang ke kampus. Nah, pemilih pasangan 02 saat Pilpres juga sering mengilustrasikan bila Gibran representasi generasi milenial. Wakilnya anak muda. Loh, istilahnya begitu. Namanya anak muda. Anak muda itu kan harusnya suka tantangan, merasa berani menghadapi apapun yang menghadang. Lah wong nyapres saja berani kok masa ngadepi cah nom-nom dredeg kan ora mungkin. Ya enggak toh. Cah nom-nom di kampus itu. Ya kita positif thinking aja lah. Mungkin agendanya padat, belum sampai masuk ke kampus-kampus. Selain itu jadwal mendatangi sekolah-sekolah SD, SMP itu saambrek-ambrek gitu. Jadi belum sempat. Ya persoalan makan bergizi gratis ya. Nah memang sih berkunjung ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Gak perlu mikir rabot. Kan ada obrolan atau tanya jawab, paling apa sih yang ditanyakan anak-anak itu. Ya, Gibran gak butuh mikir kenceng atau. Bisa sambil HP-an aja bisa. Mudah jawabnya. Kalau ketemu mahasiswa, lah mungkin Gibran harus banyak belajar. Butuh belajar. Buka-buka buku dulu. Nggak mungkin dialog kayak anak-anak SD itu. Buku kuliahan dulu lah. Ngasih jawaban nggak bisa sembari guyon kalau dengan orang-orang kampus. Nanti digoreng lagi, dijadikan ololoan. Nah gitu nanti. Nah ini sekedar saran aja lah. Bagi mahasiswa yang mau undang wapres, bikin saja surat permohonan dengan cara resmi atau bisa non formal. Misalnya diskusi, curah pendapat. Bagi pengalaman sama politisi muda yang juga cawapres, wapres gitu loh. Jangan mendadak lah. Waktunya mesti menyesuaikan agendanya Gibran. Jangan terlalu malam karena kalau jam 9 ngantuk. Nah topiknya itu harusnya ditentukan sekalian, dipilih biar gak ngeladrah kemana-mana.
Apalagi yang mau nanya, ditulis kalian identitas, alamat, hobinya, sehingga yang ditanya kenal profil singkat yang nanya itu. Lah apa ngene wae, piye? Andai kata sak pertanyaannya sekalian dikirim dulu. Biar jawabnya bisa disiapkan Wapres. Sama tim-tim ahlinya, jangan dadakan. Nanti ndak ganggu mikir barang, malah buang-buang waktu. Wapres itu pejabat penting. Agendanya padat, sibuk banget pokoknya. Nah, sudah ada pertanyaan duluan, acara kan bisa efektif. Bisa membahas banyak pertanyaan yang diajukan sama mahasiswa. Nah, mungkin ini usulan Begawan aja, mungkin dengan konsep macam begitu, Gibran mau datang. Ya, berhubung Begawan sudah bukan mahasiswa, umurnya lansia, otomatis gak bisa mengajukan permohonan, mau ketemu dia. Nah, silakan nih, para mahasiswa-mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, kampus-kampus atau fakultas, ngirim surat ke sekretariat Wapres. Nah, siapa ngerti direspon. Yang penting kan beliau datang, mengagendakan secara khusus. Kan itu memang yang dicari. Nah, ini kehadiran Gibran di Indonesia itu akan membuka banyak pengetahuan, ada pembelajaran. Malah soal ilmu-ilmu baru yang selama ini nggak kita ketahui. Pengalaman Wapres bisa digali dari banyak aksi, banyak sisi, dari berbagai proses yang dia sampai jadi Wapres. Entah cerita waktu jadi pengusaha, entah sekolah di luar negeri, ketika dia jadi kader partai yang tiba-tiba lalu jadi wali kota. Dulu proses memulai usaha bisa pula. Trik kuliah di luar negeri gimana caranya? Pengalamannya apa? Bisa sampai wisuda. Pengetahuan yang berkara apa? Sampaikan pada mahasiswa. Tidak bisa dikomparisasi sama durasi bangku kuliah. Gimana lah? Nanti disampaikan. Nah, kemarin saya ceritakan ini. Harapan banyak warganet yang pingin Wapresnya jedul di kampus. Itu dikabulkan. Akhirnya muncul juga itu Wapres. Sayangnya, mesti sudah nuruti kemauan rakyat. Lah kok maksa dibully itu loh. Gibran ini ya maksa diledek, diolok-olok. Lagi piye ini? Lah jebul bareng tak cari infonya tuh. Kenapa ini? Sudah datang ke kampus kok masih tetap dibully sama netizen itu. Tetap diledek dan diolok-olok. Lah rupanya Gibran itu berkunjung ke kampus Universitas Syekh Al-Nawi Al-Bantani. Loh, emang masalahnya di mana? Lah ini kampusnya rung dadi kok. Lah nek kampus belum dadi berarti mahasiswanya rung enak. Sedang proses pembangunan. Oh, alah. Makanya ini ketika itu katanya datang ke kampus tetap dibully sama netizen ya karena memang kampusnya rung enak. Baru namanya aja. Ini. Wapres ini janjiannya kepiye itu. Nah, sekali-sekali harapan rakyat dituruti gitu loh. Nggak diabaikan. Ke kampus kok yang belum jadi. Ya nggak ketemu mahasiswa loh, ketemunya tukang. Jangankan mahasiswa, sambutan dari sivitas akademika kan nggak ada tuh. Saya nyambut ya akhirnya pimpinan proyek Universitas Seks Nawawi Al-Bantani. Nah di soal ini Om Begawan mesane loh jadi. Miris terenyuh. Wapres milih bertemu pekerja ini. Apa gak salah ini? Loh, hanya yang diarep-arep mahasiswa itu bukan itu. Toh dulu sebelum menang Pilpres, kan dia sempat mampir-mampir ketemu generasi muda juga tuh. Jujur saja loh, Om Begawan itu penasaran. Apa sih sejatinya yang membuat Gibran itu abot hadir di kampus? Nek memang ragu, gak yakin, apa perlu tak dampingi? Nah, di dunia akademi itu aman, genah selamat kalau mereka. Tidak ada apapun yang membahayakan. Ya cuma nanti dalam diplomasi berdebat itu harus materinya banyak. Nah, materinya cepet ya di bulan-bulanan para mahasiswa. Ya paling resiko terbesarnya kan di demo sama aktivis kampus.
kalau nggak bisa apa-apa. Nah, semarah-marahnya mahasiswa yang saya ketahui, yang saya pahami dari dulu sampai sekarang, itu tidak akan mencaci maki atau menghina. Miso-miso sama Wapres nggak mungkin. Sebagai kalangan intelektual bertemu sama petinggi negara, yang paling pas ya berdiskusi tentang rencana program atau berbagai kebijakan pemerintah yang sekarang. Kan nggak dilarang nanya itu. Ya itu entah soal makan bergizi gratis, atau perkara efisiensi anggaran yang diperonggol, atau mengenai Danantara mungkin cukup tahu itu Gibran. Atau malah nggak ngerti itu Danantara apa. Atau kemarin retret bagi menteri kepala negara yang baru dilantik. Atau mungkin masalah-masalah sekarang yang sudah ada, baru ada, pertama oplosan, minyak curah dan sebagainya, emas antam dipalsukan, atau timah dan sebagainya, mungkin bisa ditanyakan. Wani apa ora? Loh, nanti di dialog kebenaran saja Gibran bingung, atau nggak ada materi dalam kepalanya, atau belum paham apa kebijakan pemerintah dan apa masalah-masalah yang timbul sekarang dia nggak tahu. Ya tinggal jawab jujur aja. Jawab aja, maaf saya belum mempelajari yang ditanyakan. Oh, rampung. Apa salah jawab begitu? Enggak ada. Misalnya sejak awal dialog sampai 30 menit misalnya ini ketika dia turun ke kampus-kampus negeri di Indonesia atau kampus-kampus besar di Indonesia. Semua yang ditanyakan nggak dikuasai kan ya diblokos itu aja. Katakan apa adanya, daripada sok tahu malah keliru. Nanti ngomong singkatan malah keliru kan repot. Nah, gini aja Gibran. Tiap yang bertanya diminta nomor HP-nya. Janjikan setelah nanti dapat jawaban yang bersangkutan dikabari. Kan penak, gampang itu. Tinimbang semua pertanyaan dijawab ngawur, kan malah menjatuhkan citra sebagai seorang wakil presiden, memperburuk pemerintahan loh, memalukan Pak Prabowo itu nanti kalau tidak sampai tidak bisa apa-apa. Loh, tidak ada orang di dunia ini tahu semua masalah. Enggak, pasti ada yang kekurangan, kelebihan ada. Dari dulu sampai sekarang yang namanya presiden dalam bekerja selalu dibantu staf ahli, penasihat khusus, tim pakar, atau apalah sebutannya. Negara-negara di Eropa, meski sudah maju, presiden mereka ya didampingi sama orang-orang pinter. Presiden dan wapres terpilih mergone pemilih akeh. Tidak didasarkan kecerdasannya. Mereka akan dibantu. Lah Gibran gak takut tuh sama demo-demo. Pas di Solo jadi wali kota, pernah ada demo tentang nepotisme atau apa, diuber loh sama Gibran itu, nggak takut dia. Kendel tenan waktu itu, ada demo pada wali kota. Begitu wali kotanya nyamperin, yang demo kabur. Beneran ini, pembakaman nggak bohong. Saat itu, tapi Pak Jokowi masih jadi presiden, dan Gibran kan tetap dikawal oleh Pas Pampres. Lah kok sekarang wis dadi wapres, tindakan kayak gitu kok nggak diulangi lagi. Dihadapi tuh para pendemo atau mahasiswa-mahasiswa yang pengen ketemu, ingin berdiskusi, berdialog, ngobrol tentang program pengetahuan dan sebagainya, masalah-masalah bangsa ini. Nah ini termasuk yang pada ngusung demo adili Jokowi, tolak efisiensi, tolak pemangkasan anggaran pendidikan dan lainnya. Hadapi itu, kasih penjelasan kalau Wapres berani untuk menghadapi para mahasiswa. Seperti waktu di Solo lah. Lalu, aksi jalanan para mahasiswa itu tidak berkonsekuensi apapun pada jabatan Wapres. Nggak ada. Terus andai di demo, apa risikonya? Nggak ada. Mau demo sebesar apapun, tidak akan membuat Gibran kehilangan jabatannya. Enggak. Tetap akan berada di tangannya. Dan nggak mungkin juga terjadi sesuatu yang membahayakan jiwanya. Oh, dia dikawal. Full kawalannya tuh. Misalnya Gibran ada acara di universitas mana gitulah, kan Pas Pampres pasti siaga. Bukan hanya Pas Pampres, semua keamanan pasti menjaga. Ya, bila ada semacam seminar atau di stadium general atau kuliah perdana, mahasiswa gak bakal macem-macem. Bila sesekali turuti aja, penuhi suara mereka, permintaan para mahasiswa. Nek enggak, justru malah menimbulkan antipati, sorotan penilaian masyarakat akhirnya berbuah negatif.
Iki jan-jane ngerti pora iki Wapres. Materi ini ngerti apa ora ya. Ini kadang-kadang mahasiswa seperti itu. Makanya ketika dia turun ke kampus yang belum ada mahasiswanya dibully. Ayo turun ke kampus yang banyak mahasiswanya. Ayo Gibran, beneran berkunjung ke kampus. Buka dialog sama mahasiswa, sama aktivis. Harus berani sebab nunggu presiden yang ke kampus bakalan lama. Pak Prabowo pusing ini dengan ekonomi Indonesia, dengan masalah-masalah yang timbul. Andalah yang mewakili untuk datang ke kampus-kampus. Kenapa sih gantiin kepala negara berkeliling muter universitas? Kok terkesannya abot alot, gak niat, apa gak berani, atau terkesan menghindar. Lo mau tahu kenapa? Mengutamakan berdialog sama mahasiswa itu salah satu tugas pemerintah. Dan itu penting. Karena mereka adalah masa depan bangsa ini. Agar program-program pemerintah itu juga dimengerti dan dipahami oleh generasi muda. Khususnya para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kampus-kampus. Mereka intelektual yang akan menggantikan jabatan kita nanti. Manfaatkan pertemuan sama anak-anak milenial untuk memahami apa yang ada di kepala mereka. Nah, selama ini Gibran kok lebih suka malah ngecek makan bergizi di SD, SMP maupun SMA. Atau mungkin itu nggak ada dialog. Lalu pas ke kampus, nggak usah bagi sesuatu, nggak usah bagi buku atau susu, nggak usah. Nanti malah menimbulkan reaksi yang negatif. Mahasiswa itu butuh tukar pikiran, butuh otak, butuh gagasan, memperdebatkan ide, konsep, program, bagaimana menggapai tujuan bernegara. Lah ke sekolah-sekolah emang ya dicari Gibran itu apaan? Atau hanya diajak foto, biar diteriaki itu. Ke kampus juga akan diajak foto gitu, enggak. Nah, dalam kacamata Begawan justru menerima tantangan hadir di universitas, di kampus-kampus, menunjukkan langkah strategis untuk kepentingan Gibran sendiri. Suara-suara mempertanyakan keberanian Gibran berdiskusi dengan mahasiswa otomatis akan hilang. Wah, ternyata wani berdiskusi dengan mahasiswa. Wani tenan ora. Kan Gibran ini bukan Wapres penakut atau minderan atau cepen. Pasti rakyat yang belum lupa sebelum pilpres kan ada debat cawapres dan capres tuh. Nah, Mas Wali, Wapres kan debat dengan cawapres lain. Yo wani yo. Oh, dia meremehkan Profesor Mahfud aja berani yo. Meremehkan Cak Imin aja berani yo. Kenapa ketemu dengan mahasiswa di kampus-kampus ogah-ogahan? Padahal di debat itu ada Cak Imin yang ketua umum partai. Nguasai kitab, ya tetap berani loh dia. Terus satunya saat debat dengan Profesor Mahfud. Ya malah berkali-kali ngeledek, menghina, meremehkan Profesor Mahfud. Padahal tidak tahu tuh lulusannya Gibran apa. Lo nanya istilah-istilah bikin Profesor Mahfud merasa disepelek sama strategi debatnya Wapres. Dan itu debat-debat titipan sebenarnya, bukan dari pikirannya Gibran. Buktinya sekarang dia nggak berani menemui para mahasiswa di kampus-kampus. Kenapa sekarang membatasi atau menutup diri pada kalangan perguruan tinggi? Loh, strategi yang sama bisa dipakai lah buat berdialog sama mahasiswa. Penting hafalin tuh sebanyak-banyaknya istilah. Sampaikan ke mahasiswa, tanyakan pada yang hadir. Apa mereka tahu istilah itu? Nah, dengan begitu mereka nggak bisa jawab. Timpali dengan hafalan-hafalan yang udah disiapkan. Mosok mengalahkan debat mahasiswa Gibran nggak berani atau nervous. Serasa jantungnya mau copot. Ya kecil kemungkinannya. Sama Profesor Mahfud aja berani. Dan sesekali berkunjunglah ke sana. Soal kampus itu sumber ilmu, gudang pengetahuan, dan pintu untuk melihat dunia. Lu mau bagaimanapun, sektor perguruan tinggi salah satu penopang penting buat pembangunan atau sumber pengetahuan bagi pemerintah masa depan dan sekarang. Tidak usah minder, was-was, khawatir gak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. Gibran bisa beralasan lah, semua hal yang ditanyakan, ujungnya sebut saja. Itu kebijakan Pak Prabowo, ngono wae. Dan yang punya visi misi adalah presiden saja. Wah, selesai itu. Itulah, jangan sampai para mahasiswa mengelok-olok dan meledek lagi Gibran yang tidak berani turun ke kampus-kampus menemui para mahasiswa.
Pesan umum kawan, salam mengompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.